Pak Agus. Ini udah bisa masuk ke YouTube. Bukan. Ini aku rekam di Zoom. Oh, rekam di Zoom. Kalau gitu Pak Agus jadiin host aja dulu berarti ya. Nanti kita gantian. Ya. Ya Pak Agus, nggak apa-apa ya? Ya. Oke, aku siapin dulu Pak Agus jadi host ya. Sudah. Ibu-ibu tolong pada di mute ya, biar nggak bocor suaranya. Ya, karena saya dan Teteh nggak bisa nge-mute. Ya, Kak Solihah, Kak Maya, tolong di mute ya. Kak Andima, tolong di mute juga. Soalnya sayang banget kalau misalnya Ibu Indari sambil sepedaan ya, Bu? Bapak lihat ya. Begini. Hebat loh. Memang perempuan itu diberkati sama Tuhan multitasking ya. Nah, ya itu. Sambil sepeda, sambil ngomong, sambil mikir gitu ya. Cowok nggak bisa ya, Pak? Cowok nggak bisa. Kadang sambil nyuapin. Sambil nyuapin. Bapak kalau misalnya ibu-ibu ya, ada yang sambil nyetrika, sambil nyuci. Nice. Iya. Nice. Kalau minta buka kamera semua bakalan terkagetkan. Oh iya, it's okay. Bentar, saya kita tunggu dulu sebentar lagi ya, Pak. Iya. Oke. Di Tete sudah pukul berapa? Di aku sudah 6.24 kalau di saya sih. Hah? Jauh banget ya, Teh? Di kamu udah bentar lagi kita tunggu lagi. Ya, soalnya kita 6.32. Nanti berarti kamu rekaman kita masukin ke ini ya, ke YouTube ya. Udah kamu rekam kan ya, Yu ya? Ini aku rekam. Oke, ya udah kalau gitu. Yuk kita mulai aja sambil nunggu yang lain. Oke, kita langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semua. Pagi ini kita pasti semangat dong, sudah bisa kumpul lagi setiap pagi untuk belajar di Sarapan IDB. Dan alhamdulillah kita bisa ada di sini, insya Allah kabar kita semua baik, sehat, dan selalu bahagia, juga selalu semangat kalau misalnya kita mau mencapai impian-impian kita, juga mudah-mudahan kita semua dikasih rezeki yang berkah dan berlimpah. Rezeki yang berkah berlimpah karena pagi ini juga kita akan belajar lagi nih. Belajar dari ahlinya. Dan malah sudah ada mentor kita, ada Teh Indari dan juga ada Pak Agus Jatmika Sugiarto Asa. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Selamat datang di gengnya ibu-ibu. Di dunianya ibu-ibu, dan pagi-pagi kita udah semangat untuk dengerin ilmunya dari Bapak. Mudah-mudahan kaget dengan kehebohan ibu-ibu. Sebelum kita mulai acara ke acara intinya, saya mau nyapa dulu Teteh. Assalamualaikum Teteh, apa kabar? Masih di mute Teteh. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat hari ini. Semangat banget pasti, soalnya sambil naik sepeda, Masya Allah. Hari ini kita mau ngobrolin temanya, hamil itu harus sehat. Nah, sehat itu harus sehat seperti apa, kita nanti akan tanya. Sehat fisik, apakah sehat mentalnya atau bagaimana? Karena saya sering banget dengar, ibu hamil harus bahagia ya, sehat-sehat ya, selalu gitu kalau ada ibu hamil. Nah, sedangkan saat ini, banyak banget lah ibu-ibu yang mungkin karena keadaan kemarin itu ya banyak yang hamil tapi dalam keadaan yang mungkin lesu gitu, apakah karena dari pikiran atau bagaimana, nanti kita bisa lanjut. Teh, kenapa nih Teh ada tema itu, mangga? Oke, baik teman-teman, terima kasih untuk yang sudah join sepagi ini, dan alhamdulillah kita kedatangan Pak Agus Jatmika yang luar biasa banget, cowok tapi kok peduli ya sama perempuan. Ya iyalah, kan harus sama-sama melahirkan generasi emas. Ya. Oke, kalau kita ngomongin tentang sehat, tentu saja bukan hanya sehat secara fisik, tapi ternyata juga perempuan hamil itu harus sehat secara mental. Dan kita ngomongin itu dua-duanya, ya, sehat mental, sehat
fisiknya juga. Dan saya ngerasain banget teman-teman waktu saya hamil anak ketiga Aisyah, saya mungkin masih belum paham banget ya. Kalau waktu Amal sama Nanit, alhamdulillah lancar. Hamil Aisyah, saya termasuk yang rentan. Oh, ternyata ada satu yang ketidaktahuan saya. Saya hamil di atas usia yang seharusnya. Jadi saya hamil waktu Aisyah itu 38 tahun. Dan itu udah usia yang rentan. Nah, pembelajaran seperti ini yang sebenarnya harus kita tahu. Usia rentan gimana sih? Makannya bagaimana sih ketika dalam usia yang cukup rentan gitu kan, kita hamil. Lalu bagaimana sih kita memulai kehamilan sampai akhirnya hamil, makanan apa saja, persiapan mentalnya seperti apa. Nah, kita akan ngobrol banyak sama Pak Agus. Mungkin di sini ada yang sudah seusia saya atau di atas saya yang tidak hamil lagi. Tapi saya berharap bahwa edukasi terkait dengan kehamilan ini bisa kita teruskan ya kepada anak-anak kita nanti, kepada tetangga kita yang sedang hamil, kepada siapapun. Apalagi kita bergerak di dunia online. Makin banyak edukasi atau literasi yang terkait dengan kehamilan sehat, mudah-mudahan akan sangat membantu. Karena Indonesia konon katanya masih kritis ya, yang terkait dengan perempuan hamil dan sehat. Ya, karena tidak sehat itulah akhirnya melahirkan bayi-bayi yang istimewa ya, dan ternyata itu dibawa saat kehamilannya tidak sehat. Kita akan belajar banyak kenapa hamil itu harus sehat, lalu bagaimana supaya sehat, dan di sini pun sudah datang para blogger yang akan meliput, dan tentu saja harus banyak bertanya sehingga akhirnya semakin kaya apa yang akan ditulis oleh kita. Karena sekali lagi tulisan kita akan benar-benar membantu perempuan lain. Ya, ayo kita campaign bareng-bareng. Generasi Emas Indonesia dimulai dari hamil yang sehat. Terima kasih Pak Agus untuk hari ini, dan saya persilakan Pak Agus untuk segera memberikan pembelajaran untuk kita semua, dan kita akan campaignkan kepada perempuan yang lainnya. Mangga Pak Agus. Ya. Terima kasih Bu Indari. Selamat pagi Bu Ibu. Ya, jadi ini bukan pertama kali saya ketemu ibu-ibu, karena hampir setiap harinya saya pasti ketemu ibu-ibu ya. Karena pasien-pasien kami kan ibu-ibu semua ya. Jadi saya terima kasih atas waktunya. Izinkan saya hari ini berbagi informasi apa yang saya tahu mengenai bisnis yang sedang saya jalankan, yaitu klinik kehamilan sehat. Ya, jadi saya mulai dari perkenalan diri dulu ya. Saya Agus Jatmika Sugiarto. Kenapa saya bisa berkecimpung di dunia kehamilan ini? Karena dulunya saya bekerja di salah satu alat medis, alat kedokteran. Saya seorang sales, dan karena saya setiap hari berkumpulnya dengan dokter kandungan, jadi dari situ saya mendapatkan banyak informasi mengenai dunia kandungan, dunia kehamilan. Dari situ saya melihat sebetulnya apa yang ada di Indonesia ini, para dokter-dokter kandungan ini membantu untuk membuka pelayanan kesehatan, dan di mana mereka itu, karena mereka itu dokter ya, jadi ketika mereka membuka klinik atau prakteknya, mereka selalu memandangnya dari sisi medis. Sayangnya dari sisi bisnisnya mereka kurang untuk mengeksplor lebih dalam lagi. Nah, kehamilan sehat itu kenapa bisa maju sampai hari ini? Karena saya dari sisi bisnisnya, saya dibantu oleh mitra-mitra saya, para dokter dari sisi medis. Jadi kami kedua belah pihak ini bisa saling fokus, satu fokusnya ke medisnya, satunya fokus ke bisnis. Kenapa bisnis ini penting? Karena supaya bisa sustain, ibu-ibu. Kalau semua hanya dipandang dari satu sisi medis saja tanpa melupakan sisi bisnisnya, maka bisnis tersebut kurang bisa sustain. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Agus, maaf sebentar. Pak Agus share materi nggak? Enggak, saya nggak ada share materi. Oke, baik, kalau begitu tolong jadikan Yulia menjadi host kembali, biar nanti kami akan bantu untuk mute. Ini bocor terus soalnya. Oke, sudah saya pindah ke Bu Yulia. Oke, silakan Pak Agus lanjutkan. Yulia tolong dibantu ya untuk mute teman-teman di sini kayaknya. Saya mute all dulu, Pak Agus boleh dibuka lagi. Ya, thank you.
Ya tadi saya ngomongin dari sisi bisnis ya. Kenapa bisnis itu penting? Pertama, supaya praktek itu atau klinik tersebut bisa sustain. Kedua, tentu saja ketika praktek tersebut memberikan banyak manfaat bagi pasien, kan tujuannya bagaimana supaya pelayanan ini bisa diduplikasi di banyak tempat, supaya bisa melayani lebih banyak pasien lagi. Jadi sisi bisnisnya itu saya yang mengurusi, dokter yang mengurusi sisi medisnya. Jadi itu kurang lebih perkenalan kenapa saya yang laki-laki ini bisa terjun di bisnis kehamilan ini. Saat ini kehamilan sehat sudah mempunyai 15 cabang, Ibu-ibu. Di Kota Bandung sendiri kami baru ada 1 cabang, yaitu di Jalan Petak, di PKR situ. Oke, lalu kemarin mau tanya apa lagi ya, Bu Indah ya? Oke, boleh langsung tanya jawabkah, Pak? Pak Agus, apa sih yang saat ini terjadi tantangannya Pak Agus di dunia klinik ya kehamilan sehat ini, tantangannya apa sih untuk mengedukasi para ibu? Ya, tantangan kami yang pertama ini tentu saja kan untuk mengedukasi itu membutuhkan sebuah proses dan kesabaran ya. Karena banyak kami melihat di lapangan literasi ibu-ibu mengenai kehamilan, terutama yang hamil anak pertama, itu sangat-sangat minim. Dan kebanyakan ibu-ibu itu mengambil informasi dari sosial media, dari Google, tanpa mendalami lebih lanjut. Karena informasi yang kita tarik dari Google itu belum tentu mewakili keadaan yang kalian atau kita rasakan sekarang. Jadi itu kan cuma pengetahuan umum, dan karena setiap perempuan itu unik ya, dari mulai pola makannya, pola tidurnya, pola stresnya itu kan unik. Jadi nggak bisa kita mengetik di Google, misalkan lagi hamil, saya punya kendala apa, terus saya Google, terus muncul solusi-solusi, itu belum tentu solusi yang ada di Google itu tepat untuk kita. Karena kondisi yang yang mereka tulis di Google, itu belum tentu kondisi yang yang kita rasakan. Mungkin mirip, tapi belum tentu sama 100%. Nah, disitulah kami memberikan edukasi tentu saja lewat klinik kami ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebanyakan ibu-ibu itu berpikir hanya dengan bertanya aja mereka bisa mendapatkan jawaban yang lengkap. Nah, untuk kehamilan sendiri itu juga unik ibu-ibu. Kenapa? Ketika ibu menceritakan sebuah masalah lewat sosial media kepada klinik kami nggak bisa langsung menjawab tuntas. Kenapa? Karena dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut mengenai kondisi ibunya, kondisi bayinya, kondisi janinnya. Setelah itu baru kami bisa memberikan solusi. Jadi kalau hanya konsultasi saja tanpa memeriksakan kandungannya via USG, untuk kondisi fisik ibunya mungkin kita bisa memberikan tips ya. Tapi mengenai kondisi apa yang terjadi di kandungannya itu nggak bisa kalau hanya lewat konsultasi online. Jadi dibutuhkan pemeriksaan yaitu melalui mesin USG. Jadi gunanya mesin USG itu untuk mengintip apa yang terjadi di dalam kandungannya, posisi bayinya, posisi plasentanya, tumbuh kembang janinnya sendiri bagaimana, beratnya, ukurannya, itu harus pakai USG. Nggak bisa hanya lewat konsultasi online aja. Oke, Pak Agus, inikah yang menjadi alasan Pak Agus sehingga si klinik kehamilan sehat ini sekarang sudah menjadi dari 1 cabang menjadi berapa belas cabang? Jadi artinya bisa membantu bukan hanya kalau dia konsultasi, maka dia akan diarahkan pada cabang terdekat supaya bisa langsung mendapatkan penanganan. Begitu mungkin ya maksudnya ya? Ya, kurang lebih begitu, Bu. Karena balik lagi untuk ibu hamil itu nggak bisa cuma konsultasi, dibutuhkan pemeriksaan diagnostik lewat alat USG, Bu. Jadi mau nggak mau kami harus memperbanyak cabang ya supaya ibunya bisa diperiksa lewat USG-nya itu. Oke, baik. Pak Agus, nah terkait dengan ibu-ibu yang dia itu konsultasi, kemudian dia ternyata tidak ada cabangnya, itu apa yang biasanya dilakukan oleh klinik kehamilan sehat ini? Ya, biasanya advice yang kami berikan tentu saja kan di kota tersebut nggak hanya ada klinik kehamilan sehat ya, pasti ada banyak juga SPOG yang lain. Kami bisa memberikan advice bahwa ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemeriksaan ini kami tenaga medis nggak bisa hanya berdasarkan konsultasi.
Ibu tetap harus butuh memeriksakan kandungan ibu ke dokter terdekat atau ke vaskes terdekat supaya memang bisa dicek up menyeluruh kondisi janinnya itu bagaimana. Oke, baik. Pak Agus, sejauh ini apa sih yang paling banyak ditanyakan di klinik kehamilan sehat dan itu terkait dengan ternyata masalah terbanyak pada ibu hamil itu adalah di masalah A atau di B misalnya? Ya, jadi dari yang saya ketahui ya Bu ya, permasalahan yang terjadi itu terutama untuk kehamilan anak pertama ya, banyak sekali orang tua yang literasi medisnya mengenai kehamilan itu sangat-sangat rendah sekali. Jadi kadang ada pertanyaan-pertanyaan yang ini kira-kira anak saya baik-baik aja nggak ya dok? Terus kemarin saya baru kepleset nih dok, ini bagaimana? Jadi banyak mitos-mitos ya. Mitos-mitos misalkan makan nanas lah, makan itulah, bagaimana boleh apa enggak. Nah, itu. Jadi permasalahan yang paling banyak itu ya literasi mengenai kehamilan itu sendiri. Hmm. Literasi terkait dengan kehamilan itu sendiri dan pada Ya, akhirnya karena terlalu banyak yang salah dan akhirnya jadi salah jalan juga ya untuk merawat betul. kehamilannya. Nah, biasanya Pak Agus, hal yang paling terasa ketika ada masalah di hamil itu apa, Pak? Gejalanya? Jadi untuk kehamilan sendiri permasalahan yang paling besar itu yang saya tahu ya, yang saya dengarkan dari dokter-dokter saya, pertama adalah pertumbuhan janin terhambat, Hmm. PJT. Yang kedua juga mengenai preeklamsia. Itu kematian ibu dan janin yang paling tinggi pada saat kehamilan. Saya ngalamin. Oh, iya. Oke, baik. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Blogger silakan mulai tanya-tanya ya, dan ini akan diadaptasikan untuk tulisan teman-teman ya terkait dengan literasi. Jadi memang benar-benar apa yang nanti disampaikan oleh Pak Agus memang benar-benar harus sangat-sangat mencerahkan ya dengan bahasa yang tentu saja mudah untuk dicerna. Oke, baik. Ada pertanyaan seperti ini Pak Agus. Kita langsung tanya jawab aja ya Pak Agus karena blogernya banyak ini. Iya. Ya, udah ada yang ngacung juga. Iya. Kapankah perempuan bisa mengikuti program hamil kembali setelah mengalami keguguran? Iya. Kegugurannya pertama karena apa dulu? Kedua tentu saja balik lagi tetap butuh diperiksa dulu sama dokternya. Jadi kondisi rahimnya itu setelah pasca keguguran itu bagaimana? Apakah sudah siap untuk dimulai proses program hamilnya atau belum? Jadi siapnya itu kapan tidaknya itu tetap butuh diagnosa, Bu. Ya. Dan USG itu berarti satu bisa untuk mengecek kehamilan, yang kedua adalah bisa juga mengecek kesiapan daripada rahim ya. Organ hamilnya, rahimnya, sel telurnya itu bisa dicek pakai USG. Oke, baik. Yang kedua, adakah treatment khusus dari klinik kehamilan sehat untuk program hamil pasca keguguran ini? Ya, balik lagi. Treatment khususnya itu bisa diberikan asal memang ibu dan suami itu datang ke klinik untuk kami diagnosa dulu, Bu. Karena balik lagi setiap kehamilan, setiap ibu, setiap suami itu masalahnya beda-beda. Kami nggak bisa bikin paket A, paket B, paket C pasti hamil. Nggak bisa, karena kondisi setiap pasien itu beda. Kombinasinya terlalu banyak, sehingga kalau dibikin paket-paket itu ya belum tentu efektif untuk pasangan tersebut. Jadi tetap harus bertemu, harus dicek ya, dianalisa, baru kemudian menentukan program yang tepat ya. Jadi tidak bisa hanya sekedar konsultasi secara online ya Pak ya? Nggak bisa. Oke, baik. Kita lanjut ke pertanyaan dari Kak Sari Agustia. Apa kehamilan sehat juga mengedukasi mengenai KB? Kehamilan sehat mengedukasi mengenai KB. Saat ini kami, karena kekurangan tenaga, fokusnya kami masih pada kehamilan, Bu. Kehamilan dan pasca kehamilan. Gitu. Oke. Tapi ada nggak Pak problem atau kasus sudah menggunakan KB tetapi masih hamil? Dan saya mau nanya lagi, bahaya nggak kalau seperti itu? Ya, jadi ada kasus seperti itu, bukan cuma dari pasien ya, bahkan staf-staf kami pun sudah menggunakan KB pun kadang masih hamil. Bahayanya sih sebenarnya tidak ada ya Bu ya. Bahayanya sebenarnya tidak ada ya, jadi ya disyukuri aja karena kan masih juga banyak orang yang sebenarnya pengen hamil tapi malah belum dikasih kehamilan. Oke, ya betul ya. Tapi kan ada tuh Pak alat KB yang menggunakan apa ya? Yang alat gitu ya Pak yang dimasukkan itu
Itu IUD. ketika hamil, ya, IUD itu ketika hamil itu tidak berbahaya juga Pak sebetulnya? Ketika hamil, kalau IUD itu setahu saya ketika diberikan IUD terus dia bisa hamil, kemungkinan satu IUD-nya posisinya kurang tepat, Hmm. ya kan? Kemungkinan kedua itu kecil sekali ya, karena IUD itu benar-benar kan dia fungsinya menyaring sperma yang masuk, sehingga spermanya itu ketika lewat IUD-nya dia langsung mati. I see. Iya, seperti Oke. itu. Jadi sebenarnya nggak bahaya, pokoknya teman-teman nih udah di KB tiba-tiba hamil, don't worry lah ya, Don't nggak worry ya. membahayakan ya. Itu mah berarti spermanya kuat banget. Iya. Oke, Pak, ini pertanyaan sebenarnya sudah berulang ya. Mau nanya, apakah klinik sehat juga memberikan pelayanan untuk program hamil? Ternyata tetap harus ke klinik dulu, lalu diberikan sesuatu. Diulang lagi, Pak, mungkin Ya. jawabannya. Iya, jadi kami fokusnya ke kehamilan ya. Jadi ketika ada pasangan yang membutuhkan bantuan untuk program hamil, tentu saja kami bisa membantu. Tapi balik lagi, pertanyaan yang paling banyak terjadi adalah harganya berapa, paketnya berapa. Itu yang kami nggak bisa jawab, Ibu-Ibu. Kenapa? Karena setiap pasangan itu masalahnya beda-beda, nggak bisa dipaketin. Hmm. Ya, karena variabelnya terlalu banyak. Bisa dari suaminya, bisa dari istrinya, bisa dari frekuensi berhubungannya yang kurang banyak atau kurang tepat. Jadi banyak sekali faktor dan itu nggak bisa dipaketin. Nah, solusinya adalah ya kalian perlu datang, diperiksa suami dan istri, terus kita tanyakan beberapa pertanyaan mengenai proses ovulasinya bagaimana. Nah, setelah itu baru bisa diberikan solusi, kira-kira treatment ini loh yang paling tepat untuk kondisi kalian. Begitu. Oke, baik. Program hamil di klinik kehamilan sehat sampai tahap apa? Ya, pemeriksaan penunjang untuk promilnya, tekniknya. Ini juga sebenarnya jawabannya sudah balik lagi ke tadi ya. Ini Dokter Novita ini penggerak, Pak. Jadi beliau itu adalah salah satu edukator juga untuk stunting yang kemarin kita sebutin, Pak. Jadi beliau itu punya sekitar 4.000-an ibu-ibu yang memang fokusnya lebih kepada kehamilan. Ya, kehamilan, anak gitu ya. Jadi keren banget, nanti pengen saya kenalin juga sama Bapak. Kalau saya kan bisnis gitu ya, tapi ada yang lain-lainnya. Gitu. Dokter Novita, jawabannya sebenarnya udah tadi ya, udah dijawab. Oke, ada pertanyaan lanjutan. Sebenarnya kalau ibu jatuh pas bagian belakang kena, maaf inbit itu pantat ya. Pada saat hamil usia trimester pertama bisa menyebabkan anak lahir dalam keadaan luar biasa kan? Oke. Kalau ditanya kemungkinan pasti ada kemungkinan ya ibu-ibu ya. Tapi balik lagi, saran saya ketika ibunya baru mengalami kejadian tersebut, saran saya segera cepat periksa ke dokter. Jadi memang itu dibutuhkan pemeriksaan USG untuk melihat setelah kejadian tersebut kondisi kehamilannya itu bagaimana, kondisi si janin bagaimana. Kalau pada saat setelah pemeriksaan dokter menyatakan, oh janinnya baik-baik aja kok Bu, lain kali Ibu lebih hati-hati ya. Supposed to be, kemungkinan besar ya baik-baik aja Bu. Pak, ini ada juga yang mungkin dia jatuh, kalau sakit pasti kan pergi ke dokter gitu ya. Tapi ini mah kerasanya tuh nggak apa-apa. Haruskah itu tetap ke dokter? Sebaiknya ya hanya untuk kontrol di check up aja sih kondisi kehamilannya bagaimana. Karena semakin cepat kita memeriksakan, semakin cepat kita tahu masalahnya, semakin cepat kita memberikan solusinya. Supaya apa ya? Karena kehamilan itu kan 9 bulan ya Bu ya. In between-nya itu, diantaranya itu kan ada proses yang nggak kasat mata. Karena perut kita kan nggak bisa kita lihat tuh janinnya bagaimana. Jadi saran saya sebaiknya ya tetap datang ke dokter, periksakan ke kehamilannya. Oke. Kerasa atau tidak pada saat setelah jatuh, tetap sebaiknya direkomendasikan untuk berangkat ke dokter atau ke ahlinya ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya. Sebaiknya berapa kali sih USG dilakukan selama hamil? Oke, jadi WHO dan Kemenkes sendiri kan memberikan saran minimal 4 kali selama masa kehamilan. Trimester pertama 1, trimester kedua 1, trimester ketiganya 2 kali. Menjelang persalinan itu ya harusnya makin rutin ya. Biasanya sih bagi orang yang memang mampu secara ekonomi, biasanya di bulan ke-9 itu mereka setiap minggu kontrol. Karena kan itu menjelang persalinan ya. Jadi dokter itu bisa menentukan, oh ini kayaknya memang sudah waktunya, oh ini belum, ini perlu ditunggu lagi atau bagaimana.
Seperti itu. Oke. Baik. Lalu kemudian ada nggak tips kehamilan usia 40 tahun ke atas agar tetap tenang dan bahagia? Ini nih pertanyaannya sangat terkait dengan saya. Ketidaktahuan 38 tahun saya hamil dan ternyata memang fisiknya itu tidak cukup kuat ya. Bahkan pada saat melahirkan itu saya beberapa kali itu mau pingsan, Pak. Oh iya. Sampai kepengen, udah deh aku disesar aja, udah mau menyerah gitu. Tapi ternyata alhamdulillah lahir secara normal gitu ya. Nah ini udah ketar-ketir nih kayaknya ibu-ibu ada yang hamil di usia di 40 tahun ke atas. Tipsnya apa dong Pak dengan kondisi begitu? Ya, jadi kehamilan yang Ibu tadi sampaikan itu disebut kehamilan resti, resiko tinggi. Nah, supaya tenang ya kita harus mengontrol resikonya ya. Jadi hamil sendiri itu kan anugerah dari Tuhan ya. Kita kan diberikan, jadi memang sebaiknya kan harus dirawat. Supaya resikonya ini bisa dikontrol, tentu saja perlakuannya pasti beda dengan ketika ibu-ibu hamil resiko yang biasa. Kalau risiko yang biasa mungkin kontrolnya tadi selama kehamilan minimal 4 kali. Nah, karena ini risiko tinggi, saran saya ya kontrolnya lebih rutin. Itu pertama lebih rutin. Karena kalau lebih rutin, tentu saja kan kita dapat informasi, kita dan dokter dapat informasi mengenai kehamilannya. Se-update mungkin. Tentu saja kalau setiap bulannya berjalan dengan baik, harusnya kan ibunya tenang ya. Kita lagi terlalu panik. Ya, jadi saran saya ya perlakuannya berbeda ketika hamil resti dan hamil non resti. Kemarin saya punya teman notaris, ibu-ibu tahu nggak umurnya berapa? 48. Hamil. Hamil. Itu Dan berarti hanya, harus benar-benar didampingi sama dokter ya Pak ya? ya itu dibilang resti kan ya. Dan beliau aktif sekali menjadi notaris. Aktif sekali menjadi notaris. Ya beliau udah KB, cuman nggak tahu ya diberikan sama Tuhan ya. Jadi balik lagi ya. Tapi artinya apa? Bisa di-manage kehamilannya, asal memang perlakuannya beda Ibu dengan ketika kita hamil umur 24, 25 pasti beda. Begitu. Masih strong kalau usia 20-an ke atas ya. Oke, Pak Agus, apakah di Solo sudah ada cabangnya? Di Solo belum ada, Bu. Belum ada. Kayaknya Kak Soliha mau buka cabang di Solo nih kayaknya. Oke, yang kedua, untuk yang hamil secara normal, apa dari kehamilan sehat ada pendampingan biar bisa lahir normal? Ya, jadi bidan-bidan kami latih untuk bisa membantu ibu-ibu menenangkan dari sisi psikis ya. Terutama persalinan normal. Persalinan normal itu kan waktunya lebih panjang dibanding SC. Nah, tentu saja ibu-ibu perlu pendampingan yang baik supaya tetap tenang pada saat persalinan. Kami punya program senam hamil juga. Kami setiap bulannya ada program senam hamil couple, ibu-ibu. Karena bagaimanapun juga ya hanya ibu dan bapak yang bisa menenangkan ibunya sendiri. Kami hanya bisa membantu. Nah, tanggung jawab terbesarnya tentu saja dari sang ibu dan sang suami. Jadi makanya kami ada program senam hamil couple. Tujuannya apa? Supaya suami-suami ini tahu gitu loh, bahwa proses kehamilan istrinya itu ya nggak semudah yang mereka bayangkan. Pikirnya kan hamil apa sih hamil ya gitu-gitu aja. Ternyata setelah saya mendampingi, mendalami, ternyata ya saya luar biasa sekali sama kalian. Saya kalau bisa dipilih mau lahir jadi laki atau perempuan, saya kayaknya tetap milih jadi laki aja deh. Saya nggak bisa jadi perempuan. Menanggung proses kehamilan ya kan, mual muntahnya, makan nggak enak, tidur nggak enak. Kalau bapaknya kan enak-enak aja. Enak-enak aja. Iya. Kayak kalau menghamili kan enak ya Pak. Jadi saya salut sama kalian, luar biasa perjuangannya. Oke Pak, apa kelebihan dari klinik Bapak dibandingkan klinik lainnya? Kelebihan kami yang menurut pasien ya, jadi ini bukan menurut saya. Kelebihan menurut pasien pertama, mereka merasa dimanusiakan, Bu. Dengan tarif yang kami berikan, hanya 200.000, dapat USG 4D, dapat konsultasi dengan dokter yang tidak buru-buru. Para pasien itu kalau DM ke saya merasa mereka mendapatkan pelayanan yang semestinya. Ya, mereka nggak nyangka dengan tarif sebegitu bisa mendapatkan pelayanan seperti ini, karena di vaskes lainnya kebanyakan itu hanya cuman diperiksa terus cuman dikasih 1-2 tips, habis itu suruh keluar ruangan digantikan pasien lain. Jadi dokternya lebih buru-buru ya, karena kan tarifnya murah ya, konteksnya begitu. Kalau di rumah sakit kita bisa konsultasinya mungkin 15 menit,
Tapi kan bayarnya kan mahal sekali. Nah, kami ini menghybrid bagaimana supaya tarif tetap murah, tapi kami memberikan konsultasi yang pantas lah. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pak, bayi terlilit tali pusar apa memang tidak bisa lahir normal? Terus usia berapa bayi bisa diketahui terlilit tali pusar padahal tiap bulan sudah USG? Nah, jadi begini, usia berapa sebenarnya tali pusat itu kan sudah ada sejak proses kehamilan terjadi ya, yang menghubungkan bayi dengan ibunya memberikan makan oksigen itu kan lewat tali pusat. Seharusnya kalau dokternya cukup sabar, alat USG-nya cukup baik, lilitan tali pusat itu bisa kelihatan, Bu, di usia berapapun. Di usia berapapun. Itu kalau ya itu dokternya mau sabar periksa, dan kedua alat USG-nya menunjang. Karena alat USG sendiri itu ada yang cuma 20 juta, ada yang sampai 3M. Ya, itu mempengaruhi ya, karena USG itu kan diagnosa ya. Semakin mahal alatnya tentu saja diagnosanya semakin tajam. Nah, seperti itu. Terus pertanyaan kedua, apakah dengan lilitan tali pusat nggak bisa atau bisa lahiran normal? Tergantung. Jadi kalau lilitan pusatnya biasanya sekali, terus posisinya itu janinnya kuat, sehat segala macam, dan orang tua memang insist bersikeras untuk melahirkan normal, biasanya dokter akan membantu, tapi dengan syarat pasien juga sejak usia menjelang persalinan itu aktif ya, aktif seperti senam hamilnya, terus aktif apa ya, yang posisi seperti orang sholat itu, supaya ya bayinya itu bisa muter. Harapannya dengan bayinya muter itu lilitannya bisa lepas, gitu Bu. Oh, jadi Pak, begitu ketahuan itu terlilit gitu ya, sebenarnya ada gerakan-gerakan yang memang akan sangat membantu untuk membuka lilitannya sebelum akhirnya dilahirkan. Bukan membuka lilitannya, jadi membantu supaya janinnya berputar, harapannya lilitannya bisa kendor atau lepas, Bu. Kurang lebih begitu. Baik. Pertanyaan lanjutan, Pak, masih 34 pertanyaan di bawah. Lanjut, ya, siap-siap. Silakan mau minum lagi? Iya, sudah. Sudah. Oke, Pak, izin bertanya, untuk nama PT-nya kan kehamilan sehat. Nah, sehat yang seperti apa yang dimaksud dan bagaimana agar bisa sehat tersebut? Iya. Cerdas bisa. Nama PT saya Kehamilan Sehat Sejahtera, Ibu-ibu. Jadi sejahtera itu bukan harus kaya ya. Sejahtera itu di kacamata kami bukan kaya, tapi sejahtera itu bagaimana kecukupan, kita mau apa cukup, kita mau apa cukup. Jadi kurang lebih begitu. Nah, kenapa kok namanya begitu? Sehatnya seperti apa? Saya balik lagi ke stunting. Jadi ternyata setelah saya mendalami, banyak angka stunting di Indonesia ini cukup tinggi. Bahkan kemarin kan Wakil Presiden kita, Pak Makmun Arif, itu kan sangat concern sama stunting ya. Beliau sering banget ke daerah promosiin mengenai stunting. Nah, sebenarnya stunting itu bisa kita cegah kok. Dengan syarat apa? Ya, sejak kehamilan memang udah disiapkan kehamilannya. Baik dari sisi gizinya, baik dari sisi pertumbuhan janinnya. Ya caranya ya pakai, ya pertama tentu saja supaya kita tahu pertumbuhan janinnya terhambat atau tidak, tentu saja butuh kontrol ya. Karena kalau dilihat dari besarnya perut itu tidak berkorelasi langsung sama kesejahteraan si janin. Perutnya boleh kecil tapi janinnya sejahtera. Perutnya boleh besar belum tentu janinnya sejahtera. Itu ibunya yang sejahtera itu biasanya. Ya. Ibunya sejahtera, banyak makan kayak saya. Ya, tapi makan sendiri itu belum tentu, banyak makan belum tentu juga membuat ibu dan janin sejahtera, Bu. Karena apa yang kita makan itu kebanyakan kalau saya melihat itu karbohidrat semua loh. Iya, betul. Betul ya. Sedangkan kehamilan itu nggak cuma butuh karbohidrat, kehamilan itu butuh vitamin, asam folat, gizi-gizi yang lain yang kadang kita nggak bisa dapatkan di makanan, Bu. Karena makanan Indonesia sendiri ya beda ya. Kalau di luar negeri kan mereka selalu makan sayur apa segala macam. Dan sayurnya bukan sayur seperti kangkung juga. Kalau kita kan sayur kangkung apa segala macam, pikirnya sayur. Ya itu sayur, tapi apakah gizinya memenuhi untuk sebuah proses kehamilan? Belum tentu cukup. Seperti itu. Baik, Pak, terkait dengan ini saya izin untuk bertanya juga. Terkait dengan pola makan, ada nggak sih gerakan dari kehamilan sehat di kota masing-masing? Misalnya ada semacam CSR untuk, karena gini, ibu-ibu itu kan
makan bergizi, ya mungkin juga mikirnya aduh beli buah itu sekian gitu kan, beli sayur, atau kalau susu dan lain-lain itu juga butuh sekian. Sedangkan ibu hamil itu bukan hanya di ibu-ibu yang tingkat ekonominya sejahtera. Ada nggak sih program kehamilan sehat itu yang menyasar ibu-ibu yang mungkin di ekonomi kurang, kemudian memberikan semacam asupan bergizi untuk kehamilannya? Ya, jadi kami sekarang mulai approach kepada susu-susu hamil ya Bu ya. Jadi kemarin kami ada kerjasama dengan salah satu susu hamil yang cukup besar di Indonesia. Ya kami ingin bagaimana membantu para pasien yang secara ekonomi kurang mampu. Tentu saja satu lewat edukasi. Senam hamil kami ibu-ibu itu hanya Rp10.000 per satu sesi. Di mana satu sesi itu ibu mendapatkan senam hamilnya, konsultasi dengan SPOG-nya secara massal ya. Jadi bukan one by one tapi secara massal, dan juga nanti mendapatkan hampers dari susu hamil tersebut. Menarik ya. Jadi kami nggak bisa cuman hanya bagi-bagi. Itu kan hanya memenuhi kebutuhan gizinya. Tapi edukasinya kan juga harus kami bangun, Bu. Jadi kami melakukannya dengan senam hamil kami, harganya murah sekali. Tujuannya apa? Supaya menarik banyak-banyak ibu itu mau belajar mengenai kehamilan. Lewat situlah kami sisipkan mengenai edukasi dan juga promosi dari susu kehamilan tersebut. Oke, nah terkait dengan edukasi ini, apakah di kehamilan sehat juga ada program gerakan kehamilan sehat yang bukan hanya oleh perempuan yang sedang hamil, tapi mau hamil, tapi juga ada duta-duta kehamilan seperti itu, Pak, yang dibangun oleh kehamilan sehat? Ya, duta-dutanya belum ada, Bu. Makanya saya lewat momen ini, saya ya minta tolong kepada kalian untuk bantu saya mengkomunikasikan, menyebarluaskan pentingnya kita menyiapkan kehamilan. Ya, seperti yang tadi Bu Indari sampaikan, menuju generasi Indonesia emas. Oke, Masya Allah. Mudah-mudahan di sini bisa menjadi salah satu duta-dutanya. Nanti mungkin saya akan minta teman-teman blogger bisa juga loh liputan langsung ke tempatnya ya. Ada 15 cabang kehamilan sehat. Kalau di situ ada lokasi kehamilan sehat di domisili teman-teman. Karena Pak Agus, ini blogger kami ini ada yang di Amerika juga, dan nanti akan liput dalam bahasa Inggris ya. Ada Kak Julina Pak ya. Itu juga nanti akan liput dalam bahasa Inggris. Nah, jadi macam-macam gitu kan domisilinya. Maka kalau ternyata di domisili teman-teman ada kehamilan sehat, datang aja, bilang saya blogernya Pak Agus gitu ya, pengen sidak kayak apa coba ya. Intinya adalah semoga dari situ juga kita bisa mendapatkan lebih banyak informasi, menggali, dan akhirnya semakin kaya untuk edukasi. Karena edukasi bukan hanya satu kali Pak Agus di sini, teman-teman pasti makin kritis. Ini udah 42 pertanyaan lagi. Sampai jam berapa ini kayaknya ya? Oke, lanjut. Apakah setelah proses melahirkan secara sesar, kalau mau hamil terus harus USG dulu untuk melihat kondisi rahim? Ya, jadi balik lagi ya, USG itu jangan dianggap sebagai sebuah USG itu sebuah kebutuhan ibu-ibu. Kebutuhan bila kita pengen kehamilan kita itu baik. Karena USG itu satu-satunya alat yang bisa melihat langsung ke dalam organ kita. Jadi kalau cuma diraba-raba perutnya itu nggak bisa. Ya sekarang perkembangan zaman kan sudah semakin maju, USG juga semakin baik. Dan nggak usah khawatir, di kehamilan sehat tuh USG-nya murah sekali kok. 200.000 ibu itu bisa dapat konsultasi dengan SPOG, USG yang menyeluruh. Ya, jadi saya rasa udah cukup mampu untuk mendorong ibu-ibu supaya mau memeriksakan kehamilannya atau program hamilnya dengan lebih baik lagi. Oke, Pak Agus, yang saya dapatkan dari Pak Agus itu bahwa sekarang ini si kehamilan sehat itu sudah sekitar 10.000 pasien setiap bulannya. Pertanyaan saya, ada target berapa banyak sih atau target apa sih kehamilan sehat dengan program edukasi ini? Pengen punya berapa pasien yang teredukasi untuk jangka panjangnya? Untuk jangka panjangnya sendiri seperti yang kami amati ya. Jadi balik lagi ke stunting, kami sebenarnya pengen banget membantu Indonesia bagaimana menurunkan angka stunting. Ternyata dan stunting ini nggak hanya di daerah ekonomi yang kurang mampu loh. Di Jakarta sendiri pun ternyata ada stunting, Bu.
Itu data yang cukup bikin saya kaget ya. Saya pikir kan korelasinya stunting ini sama gizi ya. Ternyata gizi kan korelasinya sama kurang mampuan ekonomi ya. Ternyata enggak juga. Enggak juga. Balik lagi, mungkin ibunya mampu secara ekonomi, tapi kalau literasi medisnya, literasi kehamilannya itu kurang, ya dia juga nggak akan mengkonsumsi gizi yang sebenarnya dibutuhkan. Nah, jadi balik dari situ, sebetulnya kami berpikir apa sih yang supaya mendorong para ibu-ibu ini mau memeriksakan kehamilannya secara rutin. Pertama kan kalau ngomongin sosioekonomi dari tarif, oleh sebab itu tarif dari kehamilan sehat itu ya tidaklah mahal. Yang kedua mengenai edukasi. Edukasi kami promosikan lewat sosial media kami dan lewat program-program seperti senam hamil, itu yang kami siapkan harga yang murah. Ya tujuannya mengedukasi juga. Berarti sebenarnya yang paling penting edukasi dulu ya. Kalau ya, edukasinya dapat, orang ibu yang ada di ekonomi sejahtera, dia bisa dengan mudah untuk memberikan asupan yang sehat gitu ya. Nah, kalau literasinya nyampe kepada ibu-ibu yang mungkin secara ekonomi kurang sejahtera, dia akan berpikir gimana caranya untuk bisa janinnya tetap sehat. Salah satunya mungkin dengan program senam hamil ini ya, di mana ada bantuan dengan hanya 10.000, ada hamper susu juga, ada apa. Oke. Ya, literasi berarti ya, ibu-ibu literasinya. Jadi gimana caranya bahwa kita mengkampanye, mengedukasi yang mudah dicerna ya oleh ibu-ibu, karena bahasa-bahasa kesehatan itu kan sebetulnya juga bikin kita juling, Pak, kalau terlalu banyak bahasa kedokteran gitu ya. Nah, mungkin kita lebih bahasa emak-emak ya, yang mudah untuk dilahap ya. Oke. Pak Agus, jika HBsAg reaktif pada ibu hamil, langkah apa yang sebaiknya dilakukan? Sebentar ya, saya ingat dulu ya, HBsAg itu apa ya? HBsAg. HBsAg setahu saya kalau di klinik saya itu reaktif, kami nggak bisa melakukan persalinan normal. Jadi memang harus dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan SC. Langkah yang dilakukan ya SC. Itu yang aman untuk tenaga medisnya, ibu-ibu. Oke, berarti kalau di Pak Agus memang untuk kelahiran normal ya? Saat ini, Bu, kami belum punya rumah sakitnya. Oke, baik. Berarti tetap ada rujukan ya dengan pertimbangan yang sudah dianalisa oleh klinik kehamilan sehat. Oke, baik. Dari Kak Audi, pagi Pak, setahu saya untuk preeklamsia harus disesar. Seperti saya 36 minggu sudah dikeluarkan karena ada hipertensi. Untuk klinik apa ada fasilitas? Langsung terjawab tadi. Nggak ada, Bu. Gitu ya, Kak Audi, nggak ada fasilitas untuk sesar, belum ada saat ini, tapi mudah-mudahan nanti depannya ada untuk fasilitas sesar juga ya. Oke. Tapi bisa direkomendasikan ke rumah sakit terdekat barangkali gitu ya Pak ya? Ya, jadi dokter itu kan punya 3 SIP, punya 3 tempat praktek. Biasanya satu di kehamilan sehat, satunya lagi di rumah sakit yang nggak jauh dari kehamilan sehat, ibu-ibu. Jadi kondisinya apa ya, itu nggak semua itu bisa ditangani oleh klinik. Bukannya kami nggak mau, tapi kami tujuannya kan bukan cuma bisnis. Ada juga bagaimana supaya pasien ini bisa dilahirkan dengan selamat. Jadi kalau memang kondisinya memang kami nggak mampu, kami pasti akan merefer. Karena balik lagi, tujuannya bukan cuma bisnis, tapi keselamatan pasien. Ya, ada satu poin yang menarik yang Pak Agus bilang tadi, bahwa kombinasi antara edukasi sama bisnis, gitu kan, sama bidang yang sekarang digeluti, ini adalah kombinasi yang cukup bagus. Kalau kita hanya sekedar edukasi tapi tidak ada bisnisnya, nggak jalan edukasinya. Tapi bisnis tanpa edukasi juga parah nanti hasilnya. Jadi kombinasi antara dua ini, ibu-ibu, yang saya lihat dari pemaparan Pak Agus, bagaimana klinik kehamilan sehat itu memadukan bisnisnya jalan sehingga akhirnya bisa sampai di 15 cabang, dan kemudian juga edukasinya jalan sehingga program-program edukasinya juga cukup merata ya, dan mudah-mudahan kita doakan lebih banyak lagi cabangnya ya, amin. Oke Pak, untuk senam hamil salah satu hal penting untuk kehamilan sehat, kira-kira apakah senam hamil sudah bisa dilakukan di TRI semester 1? Hal apa yang tidak boleh atau pantangan untuk ibu hamil dalam senam hamil? Oke, jadi senam hamil sendiri itu belum bisa dilakukan di trimester 1. Yang setahu saya itu minimal 24 minggu, Ibu. Jadi 6 bulan ke atas itu baru boleh melakukan senam hamil. Tantangannya sendiri apa? Balik lagi, senam hamil ini sebenarnya relatif cukup aman gerakannya.
Tapi bila dengan ibu-ibu yang seperti mungkin kayak tadi preeklamsia, tekanan darah tinggi, ya mengikuti saran dari dokter aja. Tapi kalau kehamilan yang normal pada umumnya, hampir yang saya tahu ya, hampir tidak ada pantangan yang berarti untuk dilarang melakukan senam hamil. Oke. Baik. Kenapa usia 35 tahun ke atas dikatakan kehamilan rentan, Pak? Karena pertama dari sisi organ rahimnya sendiri, dan juga apa ya, dari sisi, karena kehamilan sendiri itu kan 9 bulan ya Bu ya, bukan cuma sebulan terus lahir. Di perjalanannya sendiri itu apakah sang ibu itu mampu memberikan nutrisi yang baik untuk janinnya. Nah, itu juga dipengaruhi faktor umur juga kan. Jadi risiko tingginya ya kombinasi dari usia kehamilannya, usia saat hamilnya, kondisi fisik ibunya sendiri. Terus nanti pada saat persalinan sendiri, kalau normal oke, tapi kalau SC itu kan butuh dibius juga. Biasanya semakin tinggi usia kita, jantung kita semakin berisiko untuk melakukan operasi yang cukup panjang. Ya, seperti itu. Persiapan yang harus dilakukan bagi ibu yang usia di atas 35 tahun hamil. Nah, itu ya. Tadi ya pendampingan dokter itu penting ya, Pak ya. Oke. Apakah klinik kehamilan sehat menerima pasien BPJS? Ya. Saat ini kami belum menerima pasien BPJS karena BPJS sendiri yang saya tahu itu hanya untuk klinik pratama, hanya membuka untuk klinik pratama. Kami klinik spesialis itu klinik utama. Jadi BPJS itu antara klinik pratama terus baru ke rumah sakit. Jadi in between-nya itu BPJS pikir ya ke rumah sakit aja. Seperti itu, Bu. Oke. Pak, bagaimana menjaga kehamilan di usia 50 tahun? Nah, balik lagi ya, harus dalam perawatan dokter ya. Ini udah masuk ke rentan ya, ke kehamilan rentan. Nanti Bu Dede bisa lihat lagi recordingnya ya. Maaf Pak, klinik kehamilan sehat lebih menyarankan persalinan normal atau sesar? Jadi menyarankannya tentu saja apa yang dibutuhkan oleh pasien. Nggak semua bisa normal, nggak semua. Tapi kami mengusahakan normal, karena bagaimanapun juga, pertama normal itu yang saya tahu, pemulihannya lebih cepat dibanding SC. Kedua, ada pada saat proses persalinan normal, itu ada sebuah hormon yang diberikan oleh ibu melalui bibir vaginanya. Jadi ketika bayinya itu melewati itu, ya dia langsung mendapatkan proteksi itu. Itu yang nggak bisa didapatkan dari SC. Tapi kan balik lagi ya, nggak semua juga bisa dinormalin. Resiko tinggi itu memang harus SC. Kayak preeklamsia itu memang sebaiknya SC. Karena pada saat normal itu ngeden, tensinya tinggi, janinnya bahaya, ibunya bahaya. Jadi memang SC. Oke, itu kayaknya anaknya Pak Agus ya yang di belakang. Oke. Oke, contohnya Pak, program treatment untuk program hamil. Nah, ini Bu Dian juga tadi udah dijawab ya bahwa untuk program hamil, Pak, nggak apa-apa ya, saya ngulang ya. Oke, Bapak bisa minum kalau saya pas lagi ngulang ya. Oke, treatment ya sebetulnya harus datang langsung ke klinik ya, Kak Dian ya, datang ke klinik, kemudian nanti ada evaluasi gitu dari sana, baru program hamil yang paling tepat untuk masing-masing pasangan itu harus disesuaikan. Tidak ada program paket A, B, C gitu ya, karena setiap orang juga memiliki plus dan minusnya barangkali ya, gitu kan masing-masing, sehingga beda ya. Dengan kebedaan itulah makanya paketnya juga harus sangat disesuaikan. Oke, Pak, bila pasien memilih untuk SC ya, sesar ya, bagaimana Pak? Padahal dia normal, bisa normal, tapi dia memilih untuk dioperasi, itu gimana di sesar? Ya, itu kan haknya pasien ya Bu ya. Jadi memang dari kami balik lagi tujuannya bukan normal atau SC, tapi bagaimana supaya lahirnya itu selamat, sehat ibu dan anak. Kalau memang secara SC itu didiagnosa memang oke, bagus ya nggak apa-apa. Pasien kalau mau SC ya kita sarankan untuk SC. Yang penting pasiennya selamat, sehat, itu yang paling penting Bu. Mau normal mau SC kami bantu. Dan mungkin yang penting adalah yang mau melahirkannya itu happy ya Pak ya, dia memilih dengan konsekuensinya, mau hamil secara mau melahirkan secara normal ataupun SC, tapi dia happy untuk melakukan itu ya Pak. Oke, Pak, saya pasang IUD ya,
setelah lahir anak kedua, tapi 1 tahun 4 bulan umur si kecil saya ternyata positif hamil. Dan anehnya, kata dokter, posisi IUD-nya tidak bergeser, dan akhirnya IUD itu dibuka dan hamilnya diteruskan. Syukurnya nggak ada kendala ketika hamil, dan sekarang si kecil udah umur 6 tahun. Masya Allah ya, itu mah keajaiban ya, emang Allah kasih ya. Mungkin ada penjelasannya, Pak? Jadi IUD sendiri Bu itu ada masa pakainya. Tergantung bahan dari IUD-nya. Ada yang 3 tahun, ada yang sampai 5 tahun. Jadi mungkin saja Ibu pada saat dipasang IUD, kemampuan bahan IUD-nya itu sudah terdegradasi, sehingga ya meskipun posisinya pas, tapi kalau bahannya udah terdegradasi, spermanya bisa masuk, ya hamil lagi. Itu. Oke. Bismillah, izin nanya Pak, tips kehamilan sehat agar peluang lahiran normal besar, bagaimana Pak? Ya, pertama posisi janinnya juga kan harus sesuai ya. Kalau posisinya sungsang, bagaimanapun juga ya nggak disarankan untuk lahiran normal itu. Nah, kedua fisik dari ibunya dan janinnya memang kuat. Itu bisa dicek pakai ya USG. DJJ janinnya bagaimana, ibunya bagaimana, HB-nya ibunya bagaimana. Kalau HB-nya di bawah 10 disarankan langsung SC. Kenapa? Karena takutnya pada saat proses persalinan terjadi robekan, keluar darah, kalau HB-nya rendah, itu butuh transfusi. Nah, kalau mau transfusi itu paling cepat di rumah sakit, Bu, bukan di klinik. Karena kami klinik tidak boleh menyimpan darah dari PMI. Rumah sakitlah yang boleh menyimpan darah. Jadi banyak faktor ya. Pertama posisi janin, kedua kondisi janin dan ibu, ketiga juga ya senam hamil itu bisa membantu ibu untuk memperkuat organ rahim sama si janin. Karena proses persalinan itu kan membutuhkan rahim yang kuat, psikis yang bagus juga, ya itu bisa dibantu lewat si senam hamil itu. Oke, dan satu lagi teman-teman yang menjadi kelebihan daripada kehamilan sehat itu adalah semua kliniknya itu ada fasilitas USG. Ya, jadi kalau teman-teman bisa ya ketemu dengan klinik-klinik, ada yang oh di sini nggak ada USG-nya, nanti USG-nya bisa ke dokter yang lain, ada yang seperti itu. Nah, kehamilan sehat itu memang fasilitas terbaiknya itu ada di USG yang 4D itu, yang biasanya bisa lihat bayinya itu lebih jelas ya Pak ya. Kalau yang 4D itu. Oke, Ya. itu juga bisa menjadi salah satu catatan penting untuk dituliskan ya kelebihan daripada si kehamilan sehat. Dari USG baru diturunkan ke konsultasi. Dibaca tuh USG-nya. Ya ini kurang di mana, kurang air kah, posisi janinnya, itu semuanya mulainya dari USG. Ya, oke. Pak, kalau di kehamilan sehat ada program IVF, klinik kehamilan sehat ada di mana saja? Ya, IVF itu saat ini regulasi medisnya hanya bisa dilakukan di rumah sakit. IVF itu bayi tabung, in vitro fertilization. Tapi klinik kehamilan sehat itu bisa IUI, inseminasi. Inseminasi itu yang sebelum IVF, yaitu spermanya dicuci, dibersihkan, lalu disuntikan lewat bantuan alat ke rahim sang ibu. Kalau IVF itu sperma sama setrol diambil, dikawinkan, sudah jadi embrio baru ditanam di rahim. Seperti itu ya, itu bedanya IVF dan IUI. Bedanya bayi tabung sama inseminasi. Nah, bayi tabung hanya bisa di rumah sakit ibu-ibu. Kalau inseminasi itu bisa di klinik. Jadi kami bisa membantu lewat inseminasi. Oke. Cabangnya ada di mana saja, Pak? Sebutkan 15 cabangnya. Cabangnya ya. Di Surabaya ada 1, di Bandung ada 1, Jabodetabek kalau nggak salah 11, kalau nggak salah ya. Palembang ada 2. Palembang ada 2. Solo belum ada ya? Belum. Samarinda juga belum ada ya Pak ya? Oke, nanti siap-siap ibu-ibu ya yang buka di sana. Oke. Oke, apa sih artinya hysterectomy? Hysterectomy, sebentar saya ingat-ingat. Pertama, saya bukan dokter ya, jadi apa yang saya sampaikan bukan saran medis ya. Soalnya cuman tahu aja. Hysterectomy, sebentar saya lupa ingat ya. Saya lupa hysterectomy itu apa ya. Jangan dijawab Pak kalau misalnya Bapak tidak tahu ya atau tidak bisa, nggak apa-apa. Jadi ingat ibu-ibu bahwa Pak Agus ini adalah pebisnis ya, tapi beliau dibantu oleh para medis
Ya. dokternya. Jadi perpaduan antara bisnis dan medis ini, yang edukasi ini dan praktisinya ini, inilah yang membuat klinik kehamilan sehat itu menjadi lebih besar lagi. Ya, Ya. jadi kolaborasi di antara keduanya. Seperti yang saya bilang, jadi penulis kalau mau besar harus dikaitkan dengan bisnis. Ya, Ya. kalau misalnya bisnisnya nggak jalan, nulisnya jalan, ya nulisnya juga nggak bisa berkembang menjadi yang penghasil uang. Ya, jadi itu ya. Jadi Pak Agus dan para praktisi bisnis ini menyatu dalam satu lingkaran yang cukup bagus untuk kemudian mengedukasi para ibu. Ya, oke. Untuk senam hamil, baiknya dilakukan rutin berapa kali dalam 1 bulan? Oke, tergantung usia kehamilan, jadi bisa dilakukan minimal di 6 bulan ke atas, sebaiknya seminggu sekali, Bu. Kenapa? Karena itu membantu menenangkan psikis, ada bonding antara ibu dengan si janin. Lalu setiap bulannya kan kami ada senam hamil couple ya. Couple itu suami wajib ikut. Balik lagi Bu, kehamilan ini tanggung jawab berdua, bukan tanggung jawab ibunya aja. Kalau suami itu tahu susahnya istri, yang saya lihat pasangan-pasangan yang senam hamil couple kami, banyak suami itu tadi balik lagi berpikir hamil itu apa sih? Setelah mereka tahu, mereka jadi lebih support. Ketika mereka lebih support, ibunya lebih happy. Ketika ibunya lebih happy, janinnya pasti lebih happy. Nah, ketika janinnya lebih happy, biasanya lebih tenang, proses persalinan lebih lancar. Jadi itu banyak manfaatnya, Bu. Sebaiknya sih seminggu sekali. Oke. Saya pernah diceritain teman yang mengalami memakai IUD namun hamil. Dan ketika lahir, IUD-nya nempel, Pak, di pelipis bayi. Sehingga bayi umur 8 bulan dioperasi mengambil IUD yang nempel itu. Apa benar bisa seperti itu? Ya, jadi kalau kemungkinan sih pasti tetap akan ada. IUD itu kan dimasukkan ke dalam vagina, kondisinya itu ketika hamil pasti kan kantong hamilannya itu pasti ya ada kemungkinan menempel ya antara IUD sama kantong hamilannya. Tapi kalau sampai nempel di dahi itu artinya kantong hamilannya udah ketembus nih. Ini kalau menurut yang tadi Ibu sampaikan ya, kantong kehamilan itu kan kayak membran plastik begitu ya. Itu isinya kan air ketuban sama si janin. Jadi kalau itu sampai nembus, sampai nempel, artinya udah nembus dan itu udah harus kalau di istilah medisnya ketuban pecah dini. Nah itu memang harus segera dilahirkan. Memang ada, kalau kemungkinan ada bisa, karena kan hamil itu dinamis ya. Bayinya jalan, ibunya jalan. IUD-nya kan kalau ibunya berdiri, asumsi saya IUD-nya kan posisinya begini nih. Sedangkan kehamilannya posisinya begini nih. Ya, kemungkinan ini pasti ada. Oke. Kalau program hamil untuk usia menjelang 40, apakah lebih sulit dibandingkan usia lebih muda? Ya, tadi udah sepakat ya. Dijawab iya, karena itu masuk ke rentan ya, usia rentan. Oke, Pak. Dulu ketika hamil ada kista jinaknya sehingga harus di SC. Apakah harus di USG dulu saat ingin hamil lagi? Oke. Ketika hamil ada kista terus di SC. Pertanyaan saya, pada saat meng-SC itu kistanya diangkat sekalian enggak? Kalau kistanya diangkat sekalian, seharusnya bersih. Tapi balik lagi, memang apapun yang kita mau promil lah atau kita mau kontrol kehamilan, USG itu wajib, Bu. Karena dokter itu kalau ditanya pasti seperti saya, aduh Bu, saya nggak bisa ngomong, saya harus lihat. Ketika saya melihat, saya bisa memberikan diagnosa saya. Ya lihatnya pakai USG. Jadi USG dan dokter kandungan itu satu paket ibu-ibu. Itu sama seperti dokter umum sama stetoskopnya. Kalau nggak ada stetoskopnya juga dokter umum nggak bisa berbuat banyak. Iya, iya. Gitu. Berarti tetap kita butuh alat ya Pak ya, Ya. untuk memastikan ya, karena memang itu tidak bisa dilihat secara langsung ya. Ya. Oke, dari Kak Elis Pak minta alamat lengkapnya, nanti dikasih ya alamat lengkapnya, nanti ada websitenya. Kalau teman-teman sudah pelajari di sana sudah cukup lengkap. Semisal tidak ada cabang klinik kehamilan sehat, apakah akan merekomendasikan ke rumah sakit tertentu, hanya yang bekerja sama atau menyerahkan kepada pilihan pasien? Oke, kehamilan sendiri itu kan butuh dokter juga ya. Jadi dari kehamilan sehat biasanya langkah yang kami lakukan pertama kami kami memberikan masukan kepada pasien, tentu saja rumah sakit yang dokter kami bekerja di situ. Supaya apa? Pasien ini bisa ditangani oleh dokter yang sama tapi di vaskes yang berbeda. Karena itu penting sekali ibu-ibu. Kalau ibu-ibu ketemu dokter yang baru yang nggak ngerti historinya kehamilannya ibu-ibu,
Terus dokter itu kira-kira melakukan apa? Gambling kan ya? Coba-coba aja. Instingnya dokternya aja. Oh ini gua giniin deh, ini gua gituin deh. Tapi kalau dokter yang memang sudah ngikutin kehamilannya ibu, dia kan tahu kondisi ibu tanpa ibu cerita banyak, dia tahu oh ini gini-gini nih, jadi gua sebaiknya begini nih. Nah, tapi balik lagi sih, kami memberikan pilihan, tetap bagaimanapun itu kan pilihannya pasien, Bu. Tapi kami jelaskan konsekuensinya. Ya kalau pasien memilih A, baik, memilih B pun baik juga. Oke. Pak, alamat Instagramnya apa ya? Instagram saya apa Instagramnya Kehamilan Sehat? Kalau Kehamilan Sehat, Dua-duanya. Instagramnya Kehamilan Sehat, cari di IG Kehamilan Sehat. Kalau Instagramnya saya AJS.KSS. KSS. AJS.KSS. Oke. Ya. Pak, kalau janin sungsang, penyebabnya apa sih? Penyebabnya apa? Penyebabnya karena posisi janinnya memang belum mau turun ke bawah. Ya, saran saya banyak-banyak sujud sama senam hamil. Itu memaksa janin untuk berputar posisinya. Kan biasanya nih Pak, ini lanjutan. Pada saat hamil itu hormon kita itu pengennya rebahan terus gitu loh Pak. Gimana sih caranya keinginan kita yang cuma pengen tiduran itu kemudian kita mau untuk bergerak? Mau untuk bergerak, ya balik lagi ke edukasi ya ibu-ibu ya. Kalau ibu-ibu tahu manfaatnya bergerak pada saat kehamilan, kan saya rasa semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya ya. Itu otomatis, nggak ada orang tua yang nggak ada orang tua yang mau yang jelek untuk anaknya. Jadi ketika ibu-ibu tahu manfaatnya bergerak ataupun senam hamil ataupun aktivitas yang sesuai pada saat kehamilan, saya rasa nggak usah dibujuk, ibu-ibu juga pasti jalan sendiri kok. Oke, dan motivasi itu ya, saya ingin melahirkan sehat, saya pengen bayi saya sehat, itu Ya. yang bikin ibu-ibu nggak mager ya, nggak Ya. cuma nonton drakor, alasannya biarin atau deh aku mah lagi hamil gitu ya, nggak bisa kayak gitu ya. Pak, Bapak boleh ambil minum dulu karena masih Ya. ada 60 Iya. pertanyaan yang Saya lainnya. minum dulu bentar ya. 60 pertanyaan yang Luar lainnya nih, biasa. gitu ya. Aktif pisan ya. Kak Audi juga boleh, Kak Audi ya ambil minum dulu ya atau makan dulu, sarapan dulu kalau belum sempat ya. Oke, sambil nunggu Pak Agus untuk ngambil minum karena ini dari tadi minum kayaknya minumannya udah habis itu ya Pak Agus. Diserbu emak-emak saya bilang, Bu, apa yang harus saya siapkan untuk besok? Pak, kalem aja, gitu. Paling Bapak itu diserbu sama emak-emak. Ternyata betul ya, udah 60 pertanyaan lagi. Pak, saya Serbuan laki-laki parah. normal, anak pertama pas lahir kelilit tali pusat, tapi tidak diketahui saat USG terakhir. Kok bisa? Nah, USG terakhirnya kapan? Kalau USG terakhirnya itu 1 minggu 2 minggu sebelum persalinan seharusnya udah kelihatan. Kalau USG-nya terakhirnya itu di 8 bulan, dari USG terakhir sampai persalinan itu masih ada 1 bulan lebih loh, Bu. Dan biasanya lebih aktif ya Pak, bayinya ya? Biasanya lebih aktif dan lebih sempit juga kan di dalam itu ya. Karena Oke. bayinya udah gede, jadi muter-muternya ya bisa resiko kelilit. Oke, di Bogor ada klinik kehamilan? Belum ada ya. Belum. Tadi Jabodetabek yang 11 ya, di Bandung 1. Kemudian di mana Pak? Balikpapan ya? Surabaya sama Palembang. Palembang. Nah, belum ada ya untuk yang Bogor. Untuk alamatnya karena itu udah 15, nanti saya share ya di grup ya alamatnya di mana aja. Nanti juga di grup besar di Ibu-ibu Doyan Bisnis ada juga link kehamilansehat.com. Nanti ibu-ibu bisa baca ulang di sana. Oke, kemudian bagaimana tahap membuka cabang di daerah lain? Ini Dokter Novita, Pak. Iya. Kami memang rencananya tahun ini kami mau nambah lagi kurang lebih 10 klinik lagi, Bu. Tapi fokusnya memang masih di Jawa ya. Kenapa di Jawa? Karena memang penduduknya paling banyak. Kami berpikir sistem Pareto ya, di mana kami fokus ke daerah yang paling banyak supaya bisa memberikan manfaat paling besar dengan effort yang sama. Bagaimana caranya? Tentu saja kami terbuka untuk kemitraan. Syaratnya ya memang pertama harus ada SPOG-nya. Nah, ini salah satu kendala saya dalam mengembangkan kehamilan sehat. Karena SPOG, para dokter itu kan mereka bukan pebisnis. Jadi ketika mereka mendapatkan ide kesehatan itu dikombinasi dengan bisnis dan itu harus balance. Dadah sayang. Iya.
mau say hai sama teman-teman PP? Maaf ya Bu ya. Ya, Anak saya sini, Hai sini. teman-teman. Hai. Halo. Aku yang temen yang lebih banyak di sekolah. Oh gitu. Mau berangkat sekolah ya? Hey. Ya. Iya. Dadah. Oke, Bang. Bye. Bye. Kita PP lanjut ya. Bye, have a nice day. Enggak. Ya. Jadi kombinasi antara profesi dan kemudian bisnis itu Yes. ternyata tidak mudah ya Pak dikombinasikan ya. Iya. Jadi kebanyakan dari dokter itu karena tidak berpikir secara bisnis. Ketika diberikan ide kita harus komen dengan bisnis, mereka kadang menolak. Mereka kadang menolak gitu loh. Itu ya salah satu kendala kami bagaimana men-share, meyakinkan mereka visi yang sama mengenai membantu pasien, tapi tidak lupa dengan sisi bisnis. Oke, baik. Gitu ya, Dokter Novita ya. Nanti kita bisa ketemu lagi untuk tahapan pembukaan cabang. Tapi sayangnya tahun ini masih di Pulau Jawa dulu. Ya. Oke, untuk Kak Heria 15 cabang, ya Makassar belum ada. Tadi sudah disebutkan kembali. Jabodetabek ada 11, Bandung 1, Balikpapan, dan Palembang. Ya, oke. Dulu saya pernah kena tokso Pak, dan sampai sekarang banyak sekali yang curhat mereka nggak tahu kalau kena tokso berkaitan dengan misi kehamilan sehat. Apakah klinik Bapak juga menyarankan dan menyediakan tes darah sebelum kehamilan? Oke, jadi untuk tes laboratorium sendiri itu ada yang basic, ada yang advance Bu. Tokso ini salah satu yang advance. Jadi balik lagi, kalau semua kliniknya saya siapin lab yang advance, secara bisnis sustain atau tidak, itu kan juga perlu dipikirkan. Dan karena di luar itu sudah banyak lab-lab luar yang memang mampu, dan mereka bekerja di bidang itu, untuk lab-lab yang advance kami memberikan rujukan kepada lab luar supaya bisa dilakukan pemeriksaan dengan harga yang berbeda. Biasanya lebih murah dibanding ketika ibu-ibu datang langsung ke labnya. Kalau ibu lewat kehamilan sehat biasanya sedikit lebih murah. Kami diberikan diskon yang kami berikan juga kepada pasien. Begitu. Oke, baik. Ya, jadi ada fokus masing-masing ya Pak ya, di setiap bisnis ataupun di setiap profesi. 200.000 itu apakah sekali periksa? Betul Bu Dede ya. Jadi periksa, USG, konsultasi, ya itu ya, 1 kali datang ya. Oke, di sini udah dibantu sama Kak Triwahyu. Alamat klinik bisa dicek di website. Nanti teman-teman blogger juga bisa langsung cek ke website ya. Kemudian Kak Haning, HBsAg panel hepatitis B ya Pak? Iya, hepatitis. Makanya tadi disarankan dilakukan di rumah sakit. Oke. Next step, ada pertimbangan untuk membuat aplikasi yang memungkinkan pasien konsultasi online seperti aplikasi kesehatan yang sekarang sedang tren, Pak? Iya. Balik lagi Bu, kami telah mengembangkan aplikasi, tapi fokusnya saat ini untuk booking, karena klinik kami kan cukup ramai ya. Kadang banyak ibu-ibu terpaksa ditolak karena kuota untuk periksanya udah habis. Jadi kami mengembangkan aplikasi untuk booking sama queuing untuk antrian. Di mana aplikasi tersebut ada rekam medis digital Bu, rekam medis elektronik. Supaya apa? Kalau ibu-ibu mau second opinion atau ada emergency case, kan ibu-ibu itu nggak pasti setiap hari bawa hasil pemeriksaan kehamilan sehat dong. Kan pasti ditaruh di rumah ya. Nah, kalau emergency gimana? Nah, jadi kami mengembangkan aplikasi di mana rekam medisnya itu jadi satu di HP ibu. Jadi anytime ibu butuh, ibu tinggal buka, dokter itu bisa langsung mengikuti. Oh, kemarin periksanya kapan, kondisinya bagaimana, itu semua ada. Kalau mengenai konsultasi, balik lagi Bu, kehamilan ini unik. Beda sama dokter umum. Dokter umum bisa kita konsultasi online. Karena kan gejalanya batuk kurang lebih ya sama lah ya. Batuk berdahak atau batuk tidak berdahak itu aja. Tapi kalau kehamilan ini dinamis Bu. Banyak faktor dan itu butuh USG. Kalau itu cuma ditelan mentah-mentah pakai konsultasi, bisa jadi ibu mendapatkan saran yang kurang tepat loh. Karena kondisi kehamilannya berbeda. Oke, baik. Kak Elis, cabangnya di Garut ada nggak? Nggak ada, sekali lagi. Oke, Pak. Lagi, apakah pola hidup dan pola makan sehat sebelum kehamilan menentukan juga kesehatan atau kesiapan ibu hamil secara jasmani dan psikologi? Iya, sangat berpengaruh Bu. Karena apa yang kita makan itu memengaruhi psikis kita loh. Ibu-ibu kalau lagi sedih biasanya makan coklat ya. Ya, saya. Makan coklat terus bikin gimana? Seneng. Lebih happy kan? Ya, jadi apa yang kita makan itu memengaruhi
kondisi kesehatan dan psikis kita. Jadi sangat-sangat penting, Bu. Oke, untuk hantu morning sick yang dialami sebagian besar ibu hamil, pernahkah di klinik kehamilan sehat menangani kasus morning sick yang parah, sama sekali tidak bisa masuk makanan ataupun minum, dan seperti apa penanganan yang tepat mengingat trimester pertama adalah awal perkembangan janin? Ya, jadi morning sick itu atau istilah medisnya hiperemesis ya, gravida, HIG biasanya. Kami membantu menangani dengan dua aspek. Aspek pertama lewat bantuan medis, itu diberikan cairan obat supaya mengurangi mual muntahnya, jadi ibunya bisa makan. Ada juga yang disebabkan oleh psikis, ibu-ibu. Nah, kalau psikis itu bisa dibantu lewat hipnoterapi. Kebetulan saya juga mendalami hipnoterapi. Saya seorang certified hipnoterapis. Itu saya pernah menangani satu klien HIG. Setelah saya melakukan interview ya sama klien ya, sebelum diberikan terapinya, klien ini mendapatkan sugesti atau belief bahwa kalau hamil itu pasti muntah. Padahal kan nggak semua kehamilan pasti muntah. Itu yang pertama. Yang kedua, klien itu merasa kalau dia lagi sakit, keluarganya itu peduli banget sama dia. Jadi lengkap lah, udah dapat belief hamil pasti muntah. Kedua, kalau dia sakit, itu suami, mertua semua jadi perhatian dia dan dia menikmati itu. Jadi bawah sadarnya ada berarti ya? Jadi bawah sadarnya itu ya udah sakit aja. Kamu jadi happy gitu loh. Nah, itu terjadi. Jadi ketika saya melakukan hipnoterapinya, sudah berkurang, sudah boleh bisa makan. I see. Pak, ini kan sebetulnya ada blogger yang memang dia itu lebih kepada program hamil untuk bikin artikelnya, untuk edukasinya. Mungkin Bapak bisa kasih contoh lah beberapa couple yang memang datang untuk program hamil itu diberikan masukannya itu seperti apa, atau akhirnya mengikuti program seperti apa. Kasih 1 atau 2 contoh saja, Pak. Baik, jadi begini, program hamil itu kan penyebabnya banyak, Bu. Pertama, PCOS. PCOS itu Polycystic Ovarian Syndrome. Itu dibantu dengan obat-obatan dan diet supaya PCOS-nya berturun. Terus ada juga kondisi di mana sebenarnya frekuensi ovulasinya itu yang salah. Jadi diberikan saran ovulasi yang benar, kapan, frekuensinya bagaimana. Terus ada juga pasien yang spermanya yang laki-laki itu kurang. Karena selama ini kan identiknya kalau nggak bisa hamil itu mostly, kebanyakan itu ada sesuatu sama sang istri. Padahal ya nggak begitu. Jadi kami membantu memberikan edukasi, balik lagi, ini harus lewat edukasi yang baik. Edukasi yang bisa diterima oleh pasangan. Karena terkadang pasangan itu fokusnya sama sang istri aja. Yang laki merasa, enggak, gue nggak masalah, gue bisa mengeluarkan sperma. Padahal spermanya belum tentu sperma yang baik. Ya, jadi balik lagi, ini memang perlu pendekatan yang baik supaya pasien-pasien ini bisa ngerti, oh ternyata bisa bekerja sama dengan dokter dan klinik mencari akar permasalahannya itu sebenarnya ada di suami atau ada di istri. Ataupun bila ada di istri, di bagian mana istrinya yang bermasalah. Jadi kuncinya Kang ini sebenarnya pentingnya edukasi yang baik supaya pasien itu percaya dan tenang sehingga menjalankan terapi dengan percaya diri. Ketika percaya diri ya biasanya hasilnya lebih baik, Bu, dibanding pasien yang nggak percaya sama dokternya, dikasih ini nggak, ya gimana ya, gitulah. Oke, baik. Mengenai paket melahirkan, dengan bidan berapa, dengan dokter berapa? Dan apakah SPOG standby 24 jam, bisa on call juga, untuk proses melahirkan atau ada jadwal tertentu di setiap kliniknya? Ya, jadi untuk melahirkan saat ini kami fokusnya dengan SPOG. Kurang lebih harganya 7-9 juta. Jadi ada klinik kami yang memang di Alam Sutra ya. Alam Sutra itu kan memang lebih banyak menengah ke atasnya, harganya pasti ya nggak bisa sama seperti kalangan yang menengah. Jadi yang 9 juta itu yang klinik paling mahalnya kami. Apakah SPOG-nya standby? Tentu saja tidak, Ibu-ibu. Karena persalinan sendiri ini kan dari bukaan 1 sampai bukaan lengkap itu butuh waktu ya. Kalau SPOG-nya standby, biayanya pasti akan sangat mahal.
gitu loh. Karena SPOG itu kan bisa periksa di tempat lain, dia mendapatkan income. Jadi kalau ibu-ibu mau SPOG-nya standby, nggak mungkin harganya 7-9 juta. Nah, tetapi SPOG itu penting. Buat apa? Pada saat bukaan lengkap. Nah, jadi di Kehamilan Sehat kami punya sistem bagaimana bidan-bidan kami dan para dokter itu sering meeting menyamakan persepsi kapan mereka harus memberitahukan kepada dokter supaya dokter itu bisa cepat datang ke klinik sebelum persalinannya akan dimulai. Seperti I itu, see. Bu. Oke, baik. Apa penyebab janin sungsang? Adakah akibat gizi yang buruk atau kehamilan yang kurang sehat? Janin yang sungsang kalau setahu saya ya tidak dikaitkan dengan gizi sih. Karena itu kan posisi janinnya sendiri ya. Oke, baik. Teman-teman, untuk beberapa pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya, nanti berarti itu sudah dijawab ya. Jadi teman-teman sudah bisa lihat lagi nanti recordingnya. Histerektomi itu operasi pengangkatan rahim ya, Pak? Histerektomi ya. Kayaknya ya. Oke, ini ada Bu Dokter soalnya di sini ya. Oke, izin tanya Pak, untuk pemeriksaan USG sebaiknya sejak usia kehamilan berapa? Dan apakah untuk kehamilan tanpa gejala atau indikasi beresiko tinggi, apa tetap harus USG? Oke. Jadi USG sendiri itu tolong dipandang sebagai sebuah alat diagnosa. Jadi kalau ibu-ibu mau tahu kondisi janinnya ibu-ibu, ya mau nggak mau harus USG. Itu yang pertama. Kapan sebaiknya dilakukan? Jadi trimester 1 itu penting. Gunanya apa? Untuk mengetahui hamilnya di dalam kandungan atau di luar kandungan. Yang pertama. Gunanya juga di trimester 1 untuk mengetahui ini hamilnya isi atau tidak. Karena bisa jadi ibu merasa hamil, tapi janinnya ternyata tidak berkembang. Taunya dari mana ya? Dari USG. Nggak bisa cuma dilihat dari perutnya aja. Untuk trimester kedua, itu gunanya USG adalah untuk mengetahui ada kemungkinan penyakit yang akan terjadi nggak pada saat proses kehamilan ataupun nanti persalinannya. Karena trimester kedua sendiri itu ada satu pengukuran, namanya pengukuran NT ya, nuchal translucency. Itu pengukuran tengkuk sini Bu, antara tengkuk itu sama sarafnya itu berapa mili. Kalau dia di atas berapa mili, indikasinya apa? Down syndrome apa segala macam itu bisa diketahui lewat trimester kedua. Karena begitu dia lewat, dia udah lebih tua si janin, NT-nya ini udah nggak kelihatan lagi. Nah, kalau trimester ketiga, pentingnya apa? Pentingnya untuk tahu posisi dan pertumbuhan janinnya. Dan kondisi kehamilannya, misalkan air ketubannya kurang nih Bu. Nah, itu kan taunya lewat mana? Bukan dari besarnya perutnya ibu loh. Taunya cairan ketuban kurang itu dari USG. Kalau cairan ketuban kurang, itu berbahaya buat si janin, ya ibunya dikasih saran untuk banyak minum. Kalau misalkan pertumbuhan janin terhambat, Bu, ini gizinya kayaknya kurang, atau gizinya over, ibunya diberikan diet untuk menambah berat badan, atau diet untuk menurunkan berat badan si janin. Karena tujuannya apa? Kalau overweight, mau normal, itu resikonya tinggi sekali, Bu. Bisa jadi jalan lahirnya nggak cukup, mau nggak mau ya mesti di SC. Jadi itu pentingnya trimester ketiga, dan juga posisi. Kan nggak lucu ya, maunya persalinan normal, kepalanya yang di atas. Kalau ditarik dari kaki, itu janinnya rentan cacat, rentan cacat. Jadi mau nggak mau memang harus SC. Jadi USG itu penting Bu, karena kehamilan itu 9 bulan. Semakin sering kita USG, semakin cepat kita tahu kondisi janin. Bila ada apa-apa, semakin cepat kita membereskannya Bu, supaya nggak jadi masalah di kemudian hari. Itulah pentingnya USG. Oke, baik. Pak, mau nanya nih, apa yang melatar belakangi Pak Agus memilih bisnis ini? Yang melatar belakangi ya. Jadi balik lagi, nggak munafik, awalnya saya berpikir untuk bisnis Bu, ya kan? Karena kebutuhan keluarga saya itu bagaimanapun juga kan harus dipenuhi. Jadi awalnya pasti karena bisnis. Kedua, tetapi pada saat ketika saya melakukan, saya baru tahu ternyata hamil itu nggak sesimpel yang saya pikirkan. Kedua, saya sendiri ini juga pejuang garis dua Bu. Saya dan istri menikah sudah 13 tahun, kami baru dikaruniai putri di pernikahan kami yang ke 8 tahun, Bu. Jadi itu juga ada faktor dari saya bagaimana
saya menggeluti dunia ini. Nah, kalau sekarang, kalau Ibu tanya sama saya, dengan cabang saya yang sudah 15, jujur bukan lagi cuma bisnis. Saya mendapatkan kesenangan ketika saya melihat banyak pasien itu memberikan tanda terima kasih, versinya mereka ya, kepada tim saya, kepada saya. Kadang mereka memberikan bingkisan yang ya semampunya mereka, tapi bukan nilainya yang saya apresiasi, tapi kemauan mereka itu loh, sampai datang bawain atau bahkan mengirim paket untuk para tenaga medis kami yang di lapangan. Jadi rasa bangga, rasa bersyukur saya bisa membantu mereka, itulah yang sekarang mendrive saya untuk menambah cabang lebih banyak lagi. Karena ternyata saya jelek-jelek begini bisa memberikan manfaat buat orang lain lewat bisnis saya. Itu yang mendrive saya sekarang, Bu. Oh, tapi Pak Agus nggak jelek kok, Pak. Oke. Apakah sebab bleeding saat melahirkan? Saya dari 4 anak, yang 2 bleeding ini pendarahan ya. Apa ada faktor keturunan? Karena ibu saya juga bleeding saat melahirkan. Oke, bleeding itu kan mau keluarnya darah. Nah, keluarnya darah ini bisa terjadi pada saat apa? Persalinan itu kalau dipaksakan dan kondisi rahimnya kurang kuat, terus didorong kontraksinya kurang tepat, itu rentan terjadi ruptur. Ruptur itu sobekan pada organ. Kenapa? Ya seperti mohon maaf kayak kita BAB, kalau BAB-nya keras, kita paksakan, itu kan bisa terjadi pendarahan juga pada lubang anus kita ya. Ya kurang lebih seperti itu, Bu. Jadi banyak faktor ya, tapi yang saya tahu yang sering terjadi adalah karena sobekan itu. Jadi bukan karena keturunan ya, Pak? Bukan. Bukan ya. Bukan Oke. ya. Setahu saya bukan. Oke, baik. Keren konsep aplikasinya, Pak. Benar-benar dipertimbangkan dari ujung sampai hilir. Ya, betul. Masya Allah. Program hipnoterapi kepada ibu hamil tadi sudah berjalan sejak kapan, Pak, di klinik kehamilan sehat ini? Ya, jadi pada awalnya saya berpikir hipnoterapi ini beneran apa bohongan sih? Karena kan saya melihat hipnoterapinya, hipnosisnya si Uya-Kuya tuh, kok kayaknya kok begitu banget ya. Jadi ketika saya mendalami, saya baru tahu ternyata hipnosis sendiri itu ada yang buat stage. Stage itu panggung ya, seperti Uya-Kuya itu stage hipnosis. Ada juga hipnosis yang untuk terapi. Ya, jadi saya mendalami hipnosis terapi. Pelatihannya cukup mahal, Bu, dan waktunya itu 3 bulan. Jadi saya belum mampu mengirimkan staf saya untuk membantu para pasien. Jadi mau nggak mau masih saya nih yang sendiri turun tangan memberikan bantuan hipnoterapi kepada pasien-pasien kehamilan sehat yang membutuhkan. Nah, karena saya sendiri seorang CEO, tanggung jawab saya juga cukup besar. Jadi saat ini saya lagi mendidik tim yang akan saya siapkan untuk mempelajari hipnoterapi supaya bisa memberikan pelayanan hipnoterapi ini kepada yang membutuhkan di cabang-cabang kami. Ya, jadi baru mulai sih, Bu, baru mulai. Jadi tapi belum efektif karena ya semuanya masih harus saya. Oke. Sedangkan Pak Agus lebih kepada pengembangan bisnis juga ya, cukup Nah, sibuk ya. ya. Oke. Berarti Pak ada program untuk laki-laki ya, Pak? Program untuk laki-laki Couple, lebih tepatnya couple sih ya, Kak Audi. ya. Program Oke. untuk laki-lakinya ada. Nanti kami bekerja sama dengan dokter andrologi ya. Kalau laki-laki itu andrologi. Itu sudah mulai atau mau? Jadi SPOG ini kan temannya satunya buat selain spesialis anak, teman satunya adalah andrologi. Ya biasanya mereka merefer ke andrologi kenalan mereka untuk melakukan terapi kepada sang suami. Oh, oke. Gitu. Baik. Pak Agus, apa yang menyebabkan hasil USG yang menentukan HPL itu berbeda hanya karena berat badan janin kah? Iya. Jadi berat badan janin, usia janin itu setiap USG bisa beda. Kenapa? Karena USG itu kan kayak alat foto ya, Bu. Alat fotonya kalau jelek, pasti hasilnya jelek. Tapi kalau alat fotonya bagus, yang motonya jelek, ya jelek juga. Ya, jadi yang sering membedakan itu kenapa? Ya 2 faktor itu, operator sama alat fotonya. Jadi cilakanya apa? Kita nggak bisa nyuruh si janin, stop, jangan gerak, saya mau foto. Kan nggak bisa tuh. Janin maunya dia kan. Nah, jadi begitu dokternya nggak sabaran ngejepret fotonya, udah dia sembarangan cepret, hasil yang ada yang berantakan itu diukur. Nah, karena hasilnya nggak jelas, ngukurnya jadi nggak jelas dong. Ketika nyusurnya nggak jelas, makanya itu yang bikin akurasinya rendah. Nah, seperti itu. Jadi ya balik lagi,
fotonya bagaimana, operatornya bagaimana, sabar atau enggak. Kalau nggak sabar, alat foto udah nggak sabar, alat fotonya jelek, udah kabur semua itu. Hmm. Itu sih, itu faktornya. Oke. Di sini sudah tidak ada pertanyaan lagi kah? Ada yang mau nanya, Pak, mute-nya dibuka dan videonya dibuka, silakan. Pak Agus, di sini ada timnya juga ya yang ikut hadir? Seharusnya, tapi saya tadi nggak ngecek sih. Oh, nggak ngecek ya. Kali timnya ada yang mau menambahkan, mungkin ada dokternya juga yang ikut hari ini, mungkin bisa menambahkan. Teman-teman, silakan yang mau nanya buka mute. Tadi udah ada buka kayaknya Kak Nur Hasanah ya. Tadi udah buka mute-nya. Oh, enggak nanya ya. Oke, baik. Sudah cukup teman-teman. Ini Pak Agusnya udah 2 gelas. Minumnya udah 2 gelas. Atau Yulia, silakan ada yang mau ditambahkan dulu? Ada yang mau ditanyakan Yulia? Oke, Pak, saya itu juga ngalamin preeklamsia ya. Terus tiba-tiba tapi itu tiba-tiba karena seumur hidup kan mesti nggak pernah tuh darah tinggi, tiba-tiba darah tinggi sampai 160, 150 gitu. Nah itu pada hari itu juga saya harus disesar. Ya. Nah itu faktornya apakah apa ya? Karena itu gitu. Jadi preeklamsia itu atau tekanan darah tinggi itu faktornya banyak, Bu. Tapi salah satunya stres. Kalau stresnya ibu tinggi, tekanan darahnya pasti cenderung meningkat. Ya, nah, kalau dibilang tiba-tiba saya kurang setuju. Saya kurang setuju. Iya, seharusnya itu bisa dideteksi, Bu. Bila sang pasien itu rutin kontrol. Kan kalau kontrol pasti dicek tensinya. Nah, dicek nggak tensinya? Terus Dicek. DJJ, Normal terus. DJJ janinnya dicek nggak? Dulu tuh kayaknya alat USG-nya nggak kayak yang anak sekarang deh. Oh. USG itu burem, Pak, saya juga nggak bisa ngelihat. Itu hanya dokter. Iya. Maksudnya detak jantung si janin dicek nggak? Karena kita tahu fetal distress pada saat kita melakukan pemeriksaan itu. Jadi kalau kita melihat ada fetal distress, si dokter biasanya ngecek, ini kenapa ya si janin kok DJJ-nya itu jantungnya kok cenderung tinggi. Pasti dia akan menanyakan beberapa hal lanjutan kepada pasien. Dari situ dokter tahu, oh ini resti nih, kemungkinan preeklamsia. Nah kalau begitu dokter pasti memberikan saran minum ini supaya tekanan darahnya rendah dan rutin kontrol. Gitu, Bu. Jadi yang kalau Ibu bilang tiba-tiba, menurut saya, kacamata saya itu seharusnya tidak tiba-tiba. Itu bisa dikontrol, asal ya itu kontrolnya yang benar. Iya. Kontrol sih, Pak, sebulan sekali. Jadi sebulan sebelumnya semua normal, kehamilan semuanya juga normal. Terus ketika dikontrol selanjutnya kan sebulan sekali ya. Nah, disitulah ditemukan darah kok tiba-tiba. Memang waktu itu saya sering kerja sampai larut malam sih. Memang pada saat itu sebulan itu. Karena kan mau cuti melahirkan. Jadi ngejar setoran waktu itu kan gitu. Nah, ketahuan. Ketahuan sekarang udah ketahuan. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman, saya mau kasih arahan sedikit ya. Di sini ini kan banyak bahasa yang sebetulnya bahasa yang mungkin untuk orang awam itu nggak paham ya, kayak tadi tekanan darah tinggi gitu ya pada Felix. Aku aja ya. Nah, itu. Terus USG, HPL. Nah, teman-teman yang blogger yang ingin menuliskannya, tolong jangan cuman bahasa medis. Ya, saya pengen nanti di dalamnya itu pakai tanda kurung itu adalah apa singkatannya. Ya, apa itu artinya? Karena ini harus bisa dibaca, ini adalah salah satu tempat kita mengedukasi. Harus bisa dibaca oleh orang yang awam sekalipun. Ya, nanti kalau tidak ada penjelasan dalam tanda kurung atau dijelaskan dengan lebih ramah, mereka pasti nggak ngerti. Ya, gitu kira-kira. Oke, di sini ada Kak Ama ya, mau nanya langsung Kak Ama? Iya, Teh, boleh ya, Teh? Mangga. Ya. Selamat pagi, Pak Agus. Ini mau tanya katanya ya kalau sudah 3 kali SC itu sudah harus steril ya, Dok. Nah, terus kalau misalnya nih ya kita nggak minta-minta terus tiba-tiba hamil, itu langkah yang harus dilakukan seperti apa, Dok? Apakah harus langsung digugurkan atau bagaimana? Terus yang kedua, tips, mungkin ada tips
atau apa namanya langkah-langkah yang harus kita lakukan kan misalnya sudah ketahuan ya bakalan SC tanggal sekian gitu. Mungkin ada tipsnya supaya nggak stres, nggak apalagi melihat apa namanya kondisi rumah sakit yang seperti apa gitu kan, jadi deg-degan atau gimana kan biasa saja muncul. Nah mungkin ada tips dari Pak Agus supaya apa namanya enjoy menjalani SC seperti itu, langkah yang harus dilakukan dari rumah sampai ke rumah sakit, dan di rumah sakit itu ngapain aja seperti itu. Baik, makasih Bu Rama. Jadi pertama pertanyaannya bagaimana kalau misalkan sudah 3 kali SC, terus apakah perlu disteril? Jadi SC sendiri itu kalau terlalu banyak juga berisiko, Bu. Karena dinding rahim itu kan bolak-balik diiris, ketebalannya itu bisa berkurang. Jadi itu juga salah satu resiko. Saran dokter sebaiknya memang dilakukan sterilisasi, tujuannya supaya tidak hamil lagi, supaya tidak SC lagi. Karena kalau sudah 3 kali SC, impossible ya untuk dilakukan persalinan normal lewat vagina. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana bila sudah terlanjur hamil? Balik lagi, hamil itu ibu perlu menerima kehamilannya dulu. Kalau ibu dan suami menerima kehamilannya, ya memang itu jalannya Tuhan, ibu dan pasangan diberikan kehamilan, ya diterima dulu. Kalau ibu sudah tidak menerima, ya merasa itu sebuah beban, ya gimana sih kita menanggung sebuah beban 9 bulan, terus habis itu masih keluar duit lagi untuk mengeluarkan beban itu, kan itu jadi beban kuadrat ya. Ya itu sudah pasti persalinannya ataupun kehamilannya sudah pasti tidak dijalani dengan senang. Kalau begitu ya udah sudah ya nggak baik. Dan bahayanya itu berakibat buruk kepada sang anak. Anak itu sejak kecil sudah punya perasaan, Bu. Mereka merasa diterima ataupun ditolak oleh orang tua, itu mereka merasakan, Bu. Yang itu yang saya belajar lewat hipnoterapi itu. Saran saya ya diterima dulu, pasrah. Tuhan pasti punya jalannya sendiri, yang kadang mungkin kita bingung, kok begini ya jalannya, tapi saya yakin sih, kalau ibu menjalaninya, di suatu hari pasti ibu bilang, untung pada saat itu saya begini. Begitu. Ya, baik. Itu ya Kak Ama ya. Di sini juga ada yang sudah raise hand lagi, Kak Ferawati. Mangga Kak Ferawati. Selamat pagi, Dok. Ya. Ini sekarang usia saya udah 40 tahun. Dulu melahirkan anak di sesar ya karena ada siksanya. Alhamdulillah udah diangkat juga. Nah, yang mau saya tanyakan, kalau misalkan nanti hamil lagi, apakah masih bisa melahirkan secara normal? Oke. Jadi ada istilahnya VBAC ya, vaginal birth after cesarean. Itu ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi. Kalau ibu tanya ada kemungkinan ada. Apakah kemungkinannya, apakah pasti? Ya belum tentu, tergantung. Nanti pada saat ibu hamil, dokter pasti melakukan pemeriksaan. Kalau syarat-syarat VBAC-nya terpenuhi, bisa dibantu oleh dokter diusahakan untuk normal. Tapi kalau syarat VBAC-nya tidak terpenuhi, balik lagi, tugasnya dokter kan memastikan ibu dan janin selamat. Ya demi tujuan itu ya, kalau disarankan sesar karena syarat VBAC-nya tidak terpenuhi ya, mau nggak mau harus SC, Bu. Oh iya. Terima kasih, Dok. Sama-sama. Oke, baik. Satu lagi, Pak Agus, bagaimana pengembangan klinik kehamilan sehat ke depannya? Adakah terobosan inovasi terbaru di waktu mendatang? Kira-kira ada rencana membuka cabang sampai berapa banyak? Tadi kan tahun ini 10 nih Pak Agus, mungkin berapa sih targetnya buka cabang? Itu mungkin teman-teman di sini juga penasaran. Ya, jadi kehamilan sehat ini baru-baru ini, akhir-akhir ini kami mulai dapat dilirik oleh salah satu investor dari dalam negeri, Bu, untuk membantu kami mengembangkan lebih banyak cabang lagi. Ya, target kami tentu saja di setiap kota, Bu, karena saya yakin kok, saya pengen membuat standar yang baru untuk industri kehamilan. Pemeriksaan kehamilan itu nggak harus mahal kok. Kami udah membuktikan di 15 cabang kami. Pemeriksaan kehamilan yang bagus, manusiawi, detail, itu nggak harus mahal. Kami telah melakukan di 15 cabang kami. Jadi kalau 15 cabang kami bisa, berarti kan harusnya bisa dilakukan di semua kota yang ada di Indonesia. Balik lagi, kalau kita mau sama-sama meraih generasi Indonesia emas, ya kami bisa membantu untuk menjadi salah satu alat bantu ya pemerintah untuk supaya bisa membantu pasien mendapatkan pemeriksaan yang
murah tapi berkualitas. Oke. Ada inovasi yang akan dilakukan? Inovasinya kalau dari industri kehamilan sendiri sebenarnya kan sampai saat ini ya melahirkannya gitu-gitu aja ya. SC ya gitu-gitu aja, paling ya ada metode baru erak segala macam. Inovasi yang kami lakukan dari sisi teknologi tadi yang saya sebutkan. Karena klinik kami ini cenderung rame, cenderung banyak pasien pengen, apalagi weekend tuh, pengennya Sabtu itu kami pasti nolak pasien. Nah, teknologi yang kami kembangkan supaya pasien itu tahu bahwa ternyata hari Sabtu itu udah rame, mereka bisa booking di hari Sabtu berikutnya atau di hari kerja lainnya. Jadi supaya pasien itu nggak sia-sia, buang ongkos, buang waktu, datang ke klinik hanya untuk mendapatkan penolakan, nggak bisa diperiksa di hari itu. Dan rekam medis tadi itu menurut saya sangat penting, Bu, karena balik lagi, kehamilan itu 9 bulan, banyak hal bisa terjadi. Kalau ada hal emergensi yang terjadi pada pasien, setidaknya dokter yang menangani pasien tersebut pada saat itu bisa mendapatkan informasi yang komplit mengenai kondisi pasien, bisa supaya apa? Bisa dilakukan penanganan yang tepat. Jadi nggak main intuisinya dokter yang baru periksa itu. Jadi inovasinya itu lebih kepada teknologi, satu untuk rekam medisnya sehingga dia akhirnya bisa konsultasi di tempat yang lain juga ya ketika memang dirujuk ke sana. Yang keduanya adalah untuk antrian itu ya Pak ya, daftar dan antrian itu adalah teknologinya. Ini menjawab pertanyaannya Kak Nova Yulvia ya. Pertanyaan lagi, apakah persalinan normal itu bisa direncanakan tanpa ragu? Bisa. Bisa. Ya. Bisa banget ya. Ya, makannya, senamnya ya Pak ya, mentalnya juga. Oke. Satu lagi pertanyaan Pak, dulu saya hamil, setiap bulan selalu cek ke dokter, SPOG dan USG yang biasa, semua sehat. Saat usia kehamilan 7 bulan, USG 4D, hasil screeningnya diketahui janin suspek dan di Walker syndrome. Kehamilan tetap dilanjutkan dengan pengawasan ketat, tapi saat kehamilan 9 bulan dia dilahirkan sesar dalam kondisi sudah meninggal. Oh, iya. Bisa terjadi ya Pak ya? Iya, karena kehamilan itu kan 9 bulan ya Bu ya. Apalagi kalau ketika pasien mendapatkan kondisi khusus, pemeriksaannya itu malah jauh harus lebih rutin Bu. Kayak orang PEB ya, preeklamsia berat, itu nggak bisa lagi kontrol cuman sebulan sekali. Orang kalau sudah didiagnosa ada suspek untuk preeklamsia berat, itu bisa terjadi seminggu sekali loh. Bisa terjadi seminggu sekali, apalagi masa-masa kritis. Jadi supaya jangan sampai pasien sudah mengalami itu baru wah itu mau udah telat semua. Nah, seperti itu. Oke, baik. Pak Agus, terima kasih. Hari ini tercerahkan, terpuaskan, ada puluhan pertanyaan terjawab dengan sangat baik dan didampingi dengan 2 gelas air minum supaya tetap sehat. Terima kasih banyak teman-teman blogger juga sudah siap menuliskan tentang Pak Agus. Terima kasih Yulia sudah mendampingi dan ibu-ibu hari ini juga PPM ya. Tadi saya sebelum kegiatan sudah menyiapkan dulu bekal anak gitu. Jadi anak pas mau berangkat dia udah nggak perlu lagi riwah gitu ya. Nah inilah kehektikan kita sebagai emak-emak Pak Agus ya. Jadi pagi-pagi belajar paling pagi 6:30, ngatur waktu sambil kerja juga, multitasking banget. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi lingkaran edukasi dari kehamilan sehat, karena generasi emas ternyata adalah dimulai dari kita yang hamil sehat, hasilnya generasi kita yang dilahirkan juga sehat. Pak Agus, ada closing statement yang akan diberikan kepada ibu-ibu semua? Ya, saya minta bantuannya ibu-ibu ya. Jadi kalau bukan kita yang memulai, siapa lagi? Karena saya melihat juga kebanyakan dokter-dokter itu ya karena saking sibuk sama pasiennya, mereka cenderung melupakan pasien yang di luar sana yang sebenarnya perlu diedukasi lebih rutin lagi supaya mereka itu teredukasi sehingga melahirkan generasi yang sehat dan cerdas. Oke, terima kasih Pak Agus, luar biasa banget pagi ini. Jadi kita semua bisa jadi ikut ya. Kita sebenarnya harus aware ya Teh dengan sesama perempuan lainnya. Jadi Pak Agus aja yang laki-laki aware, masa kita enggak ya ibu-ibu gitu kan. Terima kasih Teteh. Apakah Teteh ada closing statement? Saya closing statement-nya, buatlah tulisan yang paling ramah,
untuk ibu-ibu lain karena bahasa kedokteran itu tidak mudah. Jadi setiap tulisan yang itu ada kaitannya dengan bahasa kedokteran tolong diterjemahkan ya sehingga akhirnya ibu-ibu semakin mudah teredukasi oleh tulisan kita. Ya, terima kasih teman-teman semua dan apa namanya itu mudah-mudahan bermanfaat untuk hari ini. Pak Agus juga sampai ketemu lagi besok. Terima kasih, Selamat pagi. teman-teman. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Oke, selamat Terima kasih, pagi. Pak. Saya izin N ya Ibu-Ibu. Terima kasih semuanya.